Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas madrasah yang saya hormati, kali ini saya akan membuat atau memberikan tutorial terkait PKKM terbaru, yaitu PKKM versi 11.08.20. Baiklah Bapak Ibu, perlu kami sampaikan sesungguhnya PKKM yang terbaru dengan yang lama tidak jauh berbeda, artinya nyaris sama. Yang membedakan adalah input data. Baiklah Bapak Ibu, ini langsung saya klik ya. Ini saya klik dulu yang versi terbaru. Buka. Ya, kita tunggu. Ya, ini tampilannya, ini yang terbaru dan yang lama saya klik juga. Ya. Bentar, Bapak Ibu. Ya. Tampilannya depan sama Bapak Ibu. Ya, ini seperti ini. Oh, ini kita klik sama seperti ini. Yang membedakan adalah dalam input data madrasah. Ini saya ngeklik atau membuka yang lama, saya klik dulu. Tampilannya ini Bapak Ibu. Yang membedakan adalah ini TMT kepala madrasah dan masa kerja. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, TMT masa kerja ini kalau kita lihat di sini, ini kita isi secara manual, bisa kita isi langsung 4 tahun. Nah, seperti ini. Ini maaf, ini 4 tahun saya rubah ya. Saya rubah 4 tahun. Nah, otomatis akan berubah 4 tahun Bapak Ibu, karena ini kita isi secara manual. Di yang baru, maka pengisian masa kerja akan terisi secara otomatis. Ini kita perhatikan Bapak Ibu, langsung kita menuju yang baru. Yang baru tampilannya semacam ini, sama pengisiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang membedakan adalah masa kerja. Ini kalau kita klik tidak bisa Bapak Ibu, karena ini akan terisi secara otomatis. Namun untuk TMT masih kita isi secara manual. Ini berarti kalau yang manual bisa kita mengcopy data dari Excel yang lain atau dari file yang lain. Kita buktikan untuk mempercepat ini, maka pengisiannya saya mengcopy dari yang lama karena tidak otomatis ya. Ini saya copy dulu datanya biar cepat terisi gitu. Ini saya copy ya, saya letakkan di atas. Ini cara pengkopian yang paling mudah bagi Bapak Ibu yang punya data yang lama, bisa di-copy ya, diletakkan di paling atas, kemudian tekan shift, tekan anak panah ke bawah. Sampai di sini kita tekan Ctrl C. Nah, kita masuk kembali ke aplikasi yang baru ini. Nah, karena tidak ada yang otomatis, maka bisa kita kopikan. Diletakkan kursor, diletakkan paling atas, paling kanan, bisa langsung paste, bisa menggunakan paste spesial ya. Nah, terisi Bapak Ibu, karena ini pengisiannya adalah secara manual, tidak otomatis. Tapi berbeda dengan yang ini karena ini otomatis, maka tidak bisa kita copy langsung. Kita ambil contoh ya. Ini kita kopikan ke bawah, kita Ctrl C ya, sama langkahnya, kita letakkan di paling atas, kita kopikan ke bawah, kita letakkan di atas, kita tekan shift sampai ke bawah, tekan Ctrl C. Karena yang kita tuju ini adalah otomatis, maka tidak bisa langsung tercopy. Kita buktikan ya. Jadi ini saya copy paste, maka tidak mau. Tidak mau karena ini ada yang otomatis. Bagaimana supaya bisa mengcopy? Ya kita mengcopy yang tidak otomatis.
yaitu mulai data ini kita copy sampai ke bawah sampai dengan TMT kepala sekolah atau kepala madrasah kita. Nah, setelah blok Ctrl C, kita masuk ke sini, kita coba kita copy di sini, kita copy paste ya. Ya, nah ini terisi Bapak Ibu. Nah, ketika terisi sampai dengan TMT kepala madrasah, maka 6 ini akan otomatis terisi apabila di Excel atau laptop Bapak Ibu sudah diisi dengan settingan Indonesia. Dan seterusnya Bapak Ibu, nah, untuk NUPTK bisa diisikan tersendiri. Mengisi masa kerja yaitu TMT awal, yaitu penilaian, tanggal penilaian yang sekarang dikurangi dengan TMT. Kita ambil contoh, kita mengisikan atau menilainya nanti PKKM tanggal 23 Desember misalkan. Kita ketik tanggal 23 Desember di sini. Nah, kalau kita hitung sampai sekarang itu ketemunya adalah 3 tahun setengah, yaitu tahun 2018, 2019, 2020 sekarang. Terhitung 3 tahun setengah. Berapapun kelebihannya, kalau masih 3 tahun setengah berarti dihitung 3 tahun. Kalau ada 3 tahun lebih 9 bulan tetap dihitung 3 tahun. Walaupun 4 tahun kurang 1 hari masih dihitung 3 tahun. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk memunculkan masa kerja ini, maka penilaian yang berjalan, katakanlah yang tahun ini, yaitu tahun 2020 ini kita kopikan ke tanggal penilaian yang pertama, diletakkan di atas. Nah, jadi intinya kolom yang di atas ini atau baris pengawas 1 yang paling atas ini harus terisi tahun sekarang, tanggal penilaian sekarang, baru ini bisa terisi. Ketika ini kita isikan, maka ini 3 tahunnya akan muncul. Kita coba lagi Bapak Ibu supaya mudah. Ini kita hapus, maka ini akan kembali lagi menjadi 6. Tapi kalau kita isi kembali nih, ini kita isi kembali, kita kopikan di atas. Nah, maka ini muncul 3 tahun karena yang paling atas ini terisi 23 Desember tahun 2020. Artinya untuk kolom yang di atas ini diisi dengan tahun penilaian yang sekarang. Kita mengisikan 2, yaitu mengisikan yang paling di atas ini dan tahun ketiga karena kita menilainya di tahun ketiga. Setelah ini diisi Bapak Ibu, maka ini otomatis semuanya akan terisi. Ini harus sama dan harus yang pertama ini harus terisi sama dengan yang di bawah. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk laporan kan perlu tahun. Ya, perlu tahun, maka ini harus diisi Bapak Ibu kolom ini. Ini ada tahun penilaian. Karena tahun ini adalah tahun ketiga, berarti tahun penilaian ketiga. Walaupun masih 2 kali kita menilai, tapi tahun penilaian ketiga. 2018 ini adalah tahun pertama. Tahun pertama ini kita ketik di sini tahun 2018. Ketik 2018. Nah, otomatis akan terisi. Ini hanya untuk laporan, tidak terkait dengan rumus-rumus yang lain.
Saya kira itu Bapak Ibu yang membedakan antara PKKM yang baru dan yang lama. Ditambahkan Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan, sebelum mengumpulkan, maka yang dikumpulkan itu adalah tahun yang sekarang, tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Untuk mengumpulkan nanti Bapak Ibu harus mengisikan tahun yang sekarang dan tahun yang lalu, tahun sebelumnya, bagi yang masa kerjanya sudah 2 tahun ke atas. Tapi kalau yang masih kerjanya masih 1 tahun atau penilaian masih pertama, ya diisi hanya tahun pertama saja. Kalau sekarang penilaian kedua, berarti yang sekarang penilaian tahun kedua, dan yang tahun lalu juga tetap harus diisi. Nah, caranya bagaimana untuk mengisi yang tahun lalu? Kita mengcopy saja data yang sudah lama. Ini saya mengcopy data yang lama, saya kopikan, saya letakkan di bawahnya angka 1 Bapak Ibu. Tekan Ctrl Shift, tekan Shift, tekan anak panah ke arah kanan. Setelah di bawahnya angka 4, kita turunkan ke bawah ya, sampai dengan batas bawah yang kriteria ini. Setelah ini terpenuhi begini, kita tekan Ctrl C ya. Kita masuk lagi ke aplikasi yang baru untuk mengisikan ini. Ini Bapak Ibu kita isikan, akan terisi. Inilah Bapak Ibu cara mengisikan data yang lama kita masukkan di sini. Tentunya untuk yang data yang baru nanti Bapak Ibu bisa mengisinya secara manual di sini seperti tahun-tahun yang lalu. Demikian Bapak Ibu, apabila sudah terisi semuanya, maka berarti penilaiannya sudah selesai. Saya kira itu Bapak Ibu yang membedakan antara aplikasi lama dan aplikasi baru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.